Sariawan seringkali dianggap sepele, tetapi tahukah Anda bahwa sariawan ini seringkali bisa menjadi tanda dari sesuatu kelainan yang lebih serius? Halo sahabat Siloam, saya Dr. Gigi Sri Cahyani, spesialis penyakit mulut yang berpraktek di Siloam Hospital Asri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sariawan. Tonton sampai habis ya. Sariawan atau stomatitis itu adalah suatu luka atau peradangan yang bisa terjadi di bibir, lidah, dan semua bagian dalam rongga mulut. Seringkali itu dianggap sepele, tetapi dia sangat mengganggu karena bisa mengganggu makan, bicara, dan yang lainnya. Sariawan ini bisa sembuh dalam waktu yang tertentu. Penyebabnya bisa karena cedera, itu bisa karena tergigit, misalnya pada penggunaan sikat gigi atau orang yang memakai kawat gigi. Kemudian bisa juga karena ada infeksi dari jamur, bakteri atau virus, ada kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan imun ya, ada autoimun, bisa penurunan sistem imun, atau ada juga perubahan-perubahan yang terjadi pada keadaan orang yang menjelang haid, kelainan hormonal, kemudian bisa juga karena alergi terhadap makan makanan, bisa juga karena mulut yang kering. Pada garis besarnya, sariawan itu ada dua macam. Yang pertama itu sariawan minor dengan diameter yang lebih kecil, dengan luka yang dangkal, dan bisa sembuh dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua itu adalah sariawan mayor, lukanya lebih besar tentu, dengan luka yang lebih dalam dan sembuh lebih lama. Bisa 2-4 minggu. Sariawan dengan kanker mulut itu sesuatu yang cukup berbeda karena sariawan itu ada perlukaan atau robek dari jaringan permukaan atau mukosanya. Jadi ciri utamanya adalah rasa sakit itu. Sedangkan untuk suatu kanker pada permulaannya, jadi primernya itu dimulai dari dalam. Jadi dia akan memberi keluhan ke permukaan tetapi tidak memberi rasa sakit kecuali sudah advance. Jadi untuk sariawan kita lihat dari yang minor. Sebetulnya yang pertama harus dilihat adalah bagaimana pola dari sariawan itu sendiri. Kalau memang disebabkan oleh cedera, tentu kita harus lihat dulu mana yang menyebabkan cederanya. Kemudian kalau polanya itu berulang-ulang, kita harus ada pemeriksaan yang lebih lengkap untuk itu. Nah, untuk sariawannya itu sendiri cukup diberikan salep yang untuk menghilangkan rasa sakit. Sedangkan kalau untuk sariawan yang lebih besar, tentu penyebabnya juga lebih bervariasi dan penyembuhannya lebih lama. Sebetulnya karena sariawan itu seringkali disebabkan oleh trauma, jadi kita yang pertama harus mencari apakah ada yang menyebabkan luka di mulut yang menyebabkan sariawan itu. Seumpamanya memakai kawat gigi, maka bisa kawat yang ujungnya tajam itu kita minta kepada dokter yang merawatnya untuk memberikan lilin untuk menutup supaya tidak tajam. Bisa juga hal-hal yang lain seperti ada tambalan yang tajam, juga pergi ke dokter untuk dirapihkan, kecuali ada penyebab lain yang memang harus ada pemeriksaan yang lebih dalam seperti pemeriksaan lab dan lain-lain untuk menunjang diagnosanya. Bisa juga membeli di apotek untuk obat kumur antiseptik, kita pakai kapas dan dikompres pada luka. Ada produk lain juga berbentuk gel, itu juga bisa, jadi dioleskan pada lukanya.
Sebetulnya belum ada penelitian yang mengatakan bahwa kita bisa menyembuhkan sariawan itu dengan garam. Kalau obat yang dianggap obat cairan garam yang dicampur dengan air kemudian dikumur, itu banyak yang bisa membuat mulut itu lebih enak rasanya. Tetapi jangan mengoleskan garam itu langsung di lukanya, karena belum ada penelitian yang mengatakan bahwa itu bisa sebagai obat. Sebetulnya kalau sariawan itu Anda bisa temukan langsung penyebabnya, ya nggak apa-apa, dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Tetapi kalau itu sesuatu yang tidak bisa Anda perbaiki sendiri dan sering kali terjadi, Anda harus pergi ke dokter untuk menanyakan apa sebetulnya yang terjadi dengan luka ini, untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan yang lebih tepat untuk keluhan ini. Karena itu, periksalah kesehatan gigi dan mulut Anda secara rutin ke rumah sakit atau ke dokter. Salam sehat!